Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Fadil Febrianto dari TIF golongan D dengan NIM E41221179. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai BKPM minggu ke-13 dengan mata kuliah pengembangan perangkat lunak. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai CRUD system untuk mini project yang sebelumnya telah kita bahas adalah mengenai login dan juga register. Lanjut saja pada acara ke-45. Di sini kita diarahkan untuk membuat sebuah database baru dengan nama sesuai dengan ada yang pada BKPM tersebut. Nah, di sini ada terdapat kolom NIM, nama, jurusan, alamat, dan nomor HP yang akan berrelasi dengan NIM pada akun. Setelah itu kita akan membuat sebuah JFrame lagi untuk sistem CLUD-nya pada NetBeans. Kemudian untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Nah, langsung saja pada database. Di sini saya telah membuatnya pada database mahasiswa. Kemudian di sini saya membuat dengan nama, sebentar masih loading. Nah, di sini saya membuat dengan nama database data mahasiswa. Nah, kita data mahasiswa ini terdapat kolom yang sesuai dengan tadi, yaitu ada NIM, nama, jurusan, alamat, dan juga nomor HP. Nah, seperti yang telah terlihat di sini juga ada, sebentar. Nah, ada NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat, dan juga nomor HP. Di sini saya membuat NIM dengan tipe data integer dan juga primary key tentunya. Kemudian untuk nama di sini menggunakan varchar dengan panjang 70. Di sini saya setting ke unique karena agar tidak dapat melakukan duplikasi data. Kemudian jurusan menggunakan varchar 50, jenis kelamin dengan varchar, alamat juga sama 100 dan nomor HP menggunakan varchar 15. Nah, kurang lebih untuk database seperti ini. Kemudian pada akun saya relasikan dengan database data mahasiswa. Di sini di relation view relasikan dengan NIM mahasiswa, data mahasiswa dengan juga NIM. Di sini saya setting on deal dan update dengan cascade semua. Oke. Nah, untuk pada database selesai, lanjut kemudian ke NetBeans. Nah, sebelumnya kita telah membuat halaman login page dan register, dan juga tentunya telah membuat sebuah halaman web page welcome page yang sebelumnya sederhana telah saya ubah menjadi lebih kompleks dengan adanya CRUD kemarin. Nah, sama halnya dengan kemarin, kita lanjut dengan mendesainnya. Pertama kita buat baru dengan memberikan panel pada sini. Nah, sini menggunakan bukan panel, menggunakan gem menu bar kemarin, seperti kemarin gem menu bar seperti ini. Pada menu gem menu bar, sebentar. Menggunakan pertama kali saya menggunakan JDesktop Pen. Di sini saya menggunakan JDesktop Pen. Menggunakan ini kemudian ditambah dengan ini tadi J menu bar, kemudian disusun sedemikian rupa hingga menjadi seperti ini. Kemudian untuk ini kita tambahkan apa itu namanya, add from palette. Kemudian tambahkan menu item untuk menambahkan login logout. Kemudian untuk data master menggunakan desain palette juga, add from palette, kemudian tambahkan menu item juga untuk memberi nama data mahasiswa. Setelah pada welcome page selesai, kemudian lanjut dengan membuat sambungan untuk ketika diklik akan mengganti data ini menjadi ke halaman data master. Caranya dengan klikkan pada workshop, kemudian new,
dan pilih J internal frame form. Nah, kita pilih ini, kemudian kita klik dan beri nama sesuai dengan apa ya, halaman apa yang ingin kita buat. Setelah selesai kita klik finish. Nah, di sini saya membuatnya dengan label, kemudian dengan text field biasa. Di sini ada label sama dengan label. Di sini combo box. Kemudian ini ada radio button, kemudian ada text area, button biasa, text inputan biasa, dan button. Kemudian di sini menggunakan tabel ini. Nah, setelah itu kita desain sedemikian rupa hingga menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih klik simpan. Nah, sebelumnya kita telah membuat koneksi di sini tentunya. Dan jangan lupa menghidupkan Apache NetBeans-nya. Ulangi Apache Exam seperti biasa. Dan juga MySQL. Nah, pertama kita buat fungsi baru dengan nama data tabel. Nah, data tabel ini nantinya akan berfungsi sebagai menampilkan data pada data tabel ini sesuai dengan apa yang ada datanya pada database data mahasiswa ini. Ada Dimas dan juga Pamungkas. Nantinya akan tampil pada ini. Kemudian untuk fungsi selanjutnya ada buat button tambah atau simpan. Nah, button simpan sendiri nanti kita pertama kali adalah mengambil NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, nomor HP, dan juga password yang ada pada ini. Kita beri nama terlebih dahulu sesuai dengan yang kemarin. Di sini menggunakan change variable name dan kita rename sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu kita membuat semacam validasi sarjana untuk ketika tombol radio button dicek laki-laki, maka yang perempuan tidak ikut kecek, dengan menambahkan group button group di sini. Kita klik sini, kemudian kita arahkan ke semuanya seperti itu. Setelah itu ada validasi sederhana, yaitu untuk mengecek apakah NIM, nama, dan semua form ada di sini kosong. Apabila kosong tidak dapat mengisi data, harus mengisi data seluruhan terlebih dahulu, kemudian bisa masuk ke dalam database. Nah, di sini ada fungsi try and catch lagi. Ketika insert kepada akun, kita masukkan NIM dan juga password. Kemudian ada juga insertan untuk data mahasiswa, yaitu NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, nomor HP, dan juga alamat. Di sini kita buat statement baru dengan nama koneksi DB yang ada pada ini, kita ambil di sini. Kemudian create statement. Setelah itu variabel ini kita panggil dan kita beri titik dan kemudian execute. Execute artinya adalah mengeksekusi dalam baris kode seperti ini. Kemudian apabila sukses, kita beri sebuah message, yaitu menggunakan JOption pin ketika data mahasiswa berhasil ditambahkan. Kemudian jika error, maka akan memunculkan message yaitu gagal menambahkan data mahasiswa. Kemudian untuk edit juga sama, tidak jauh berbeda dengan tambah. Bedanya di sini adalah pada sintaks query-nya, yaitu update. Yang sebelumnya insert, di sini menggunakan update. Oh ya, pada setiap button terdapat kita memanggil fungsi data tabel kembali untuk ketika dapat merefresh data pada tabel tersebut. Kemudian fungsi kosong di sini akan berfungsi sebagai menghilangkan data atau membersihkan data pada kolom-kolom ini kembali pada default ketika setelah klik simpan, edit juga hapus, begitu. Nah, di sini juga ada fungsi ketika ini diklik, maka akan menampilkan datanya ini naik ke dalam kolom-kolom ini sesuai dengan data yang tersedia. Kemudian button hapus seperti biasa, cuman mengambil NIM-nya saja. Setelah NIM diisi, maka akan mendelete data mahasiswa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu button cari. Nah, button cari ini fungsinya adalah mencari data seperti searching pada umumnya.
menggunakan select bintang, while name menggunakan name di sini, atau dapat gunakan nama. Kemudian untuk button batal ini hanya berfungsi sebagai membersihkan saja. Kurang lebih seperti itu untuk codingannya. Di sini ada ya untuk yang tadi yang seperti saya bilang, untuk ketika kolom datanya diklik akan masuk ke dalam sini. Nah, di situ caranya dengan klik kanan data tabel, kemudian event, klik mouse dan mouse klik ke situ. Kemudian untuk codingannya seperti ini. Kita buat variabel int terlebih dahulu dan tabel, nama tabel yang telah kita buat tadi. Kemudian .get select row. Kemudian masukkan ke dalam data tabel model. Kita singkat dengan TB, kemudian tabel.get model. Di sini menggunakan string untuk memasukkan data pada setiap row-nya ke dalam data ini. Kita ambil data tabel .get value add i. I di sini berarti apa itu namanya, semacam hitungan pada kolom dan juga baris. Kemudian untuk nolnya berarti ini adalah indeks untuk setiap dan sininya, 0, 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian diubah menjadi string. Setelah itu kita ambil datanya, kemudian kita masukkan kembali ke dalam text root dan juga combo box dan juga textbooknya. Begitu. Langsung saja kita demokan, kurang lebih seperti ini. Mulai dari halaman login. Nah, sebenarnya sudah saya membuat akun, yaitu dengan 210204, kemudian password juga sama 210204. Seperti kemarin ada hide and show password, login. Nah, login sukses. Nah, ini adalah halaman welcome pack tadi yang telah kita ubah. Di sini ada dashboard untuk logout apabila ada pesan konfirmasi lagi apabila ingin menduplikasi atau tidak. Kemudian data master ini seperti yang saya bilang tadi untuk CRUD-nya, kemudian kita klik data mahasiswa. Nah, ini adalah tampilan ketika data mahasiswa diklik. Nah, seperti saya bilang tadi, coba kita menambahkan data baru 18/18/21, namanya Aiman. Kemudian jurusannya kita pilih bisnis digital, jenis kelamin laki-laki, nomor HP 0855 1122 5566 412. Maksudnya kita samakan, yaitu 18/18/21. Alamat Jalan Semangka misal. Kemudian kita klik simpan. Nah, ketika simpan berhasil, otomatis akan menunjukkan pesan, yaitu data mahasiswa berhasil ditambahkan, dan tentunya akan merefresh pada data tabel dan juga akan membersihkan kolom-kolom ini ketika telah mengisi data. Kita klik OK. Nah, seperti itu teman-teman. Sini kita telah menambahkan data Aiman. Kemudian kita ingin klik edit, tinggal klik saja nama Aiman atau name atau kolomnya. Intinya pada baris ini kita klik saja. Nah, otomatis akan muncul. Nah, di sini saya setting untuk name disable, tidak bisa diubah lagi, karena ketika name ini kita ubah maka primary key-nya tidak dapat ditemukan dan akan mengakibatkan gagal untuk edit data. Coba kita ubah menjadi namanya Mamat. Nah, klik edit, simpan. Nah, mohon isi seluruh form tersedia. Oh ya, ini harus juga mengubah password juga. Apabila teman-teman tidak ingin merubahnya, kita setting saja, ini tidak usah diubah. Kita samakan lagi 18/18/21. Klik edit. Nah, data bahasa berhasil dibarui. Nah, yang tadinya Aiman kini sudah menjadi Mamat. Itu adalah button edit. Kemudian button batal fungsinya hanya membersihkan data. Misal di sini kita isi data ngawur, kemudian klik batal. Nah, otomatis akan merefresh seluruh datanya dan juga data tabel. Untuk button hapus sendiri, ketika kita klik
data Mamat, kemudian kita klik hapus. Nah, di sini akan otomatis kehapus untuk data Mamatnya. Oke. Kemudian ingin mencari data, di sini kan bisa name dan juga nama. Misal saya cari dengan nama Dimas, cari. Nah, akan memunculkan nama sesuai dengan Dimasnya. Apabila kita ingin mengeluarkan NIM-nya, tadi Pamungkas 212104. Kita cari 212104. Nah, akan menunjukkan data Pamungkas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fungsi CRUD pada minggu ke-13 mengenai BKPM-nya, PPL. Kemudian kita logout dan kita akan melihat bagaimana sih flowchart sistem dari aplikasi CRUD ini. Di sini saya membuatnya dengan Microsoft Visio. Nah, pada minggu ke-4, ulangi pada minggu ke-13, setelah kita lihat tadi, kita telah melewati acara 45, acara 46 tentunya untuk membuat button editnya dan juga button add dan juga bersih. Acara 47 untuk mengambil datanya kembali ke field-fieldnya. Kemudian yang terakhir adalah acara 48 untuk fungsi delete dan juga membuat semacam flowchartnya begitu. Coba kita langsung saja pada ini. Nah, pada flowchart CRUD ini pertama adalah terdapat dua user, tentunya bukan user sih, semacam alur ya. Ada user untuk sebagai mengedit data, login dan sebagainya, untuk dan sistem sebagai pengeksekusiannya dalam kodenya. Pertama menggunakan terminator untuk start, kemudian menggunakan input dan output untuk menampilkan halaman dashboard. Ketika kita mengklik tadi setelah login, kita klik halaman setelah login akan menampilkan halaman dashboard. Kemudian di halaman dashboard kita disuruh memilih untuk memilih data master atau juga data ingin logout. Nah, ketika data master kita pilih ya, maka akan langsung mengarahkan ke halaman input data mahasiswa seperti tadi. Apabila tidak, maka mengarah ke halaman logout. Apabila tidak ingin logout, maka akan kembali ke memilih pada menu dashboard. Apabila kita iya untuk logout, maka proses logout akan dijalankan. Kemudian untuk data master, setelah kita memiliki ya, akan menampilkan halaman data master. Kemudian kita disuruhkan untuk mengisi seluruh datanya pada data mahasiswa. Kemudian kita klik sesuai dengan button yang telah kita buat tadi, seperti simpan, add, dan juga hapus, dan juga cari. Tentunya apabila validasi tersebut sukses, nah kita tentunya akan cek validasinya agar tidak terjadi error pada database. Setelah itu kita cek, apabila sukses maka akan melanjutkan proses simpan data. Apabila tidak, akan kembali untuk mengisi input data mahasiswa tersebut. Nah, setelah sukses, proses simpan data akan disimpan pada database. Setelah itu, setelah proses simpan database akan menampilkan pesan sudah sukses simpan, sukses edit, dan juga sukses hapus, dan juga menampilkan carinya. Nah, ini adalah sistem flowchart dari keseluruhan sistem yang ada pada CRUD pada minggu ke-13. Untuk edit dan juga hapus dan juga sistem yang lain atau fitur yang lain, secara garis besar sama. Ini adalah garis besar ketika sistem dijalankan, atau semacam contohnya adalah seperti itu. Mungkin sekian untuk penjelasan saya ke project CRUD ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.